Anak ini pegang kapur pakai kakinya, tidak tahu sedang menulis apa. Kakaknya kira ia sedang gambar, tapi gambarnya tidak jelas. Ayah kasih pen, gambar segitiga yang benar di depannya, tapi anak itu coba menghapusnya. Di saat ini ibu sabar, anaknya tidak sedang gambar segitiga, ia menulis huruf A. Anak itu senang. Sepertinya ibu benar. Lalu ia berjuang menggerakkan badannya, berputar, terus menulis di lantai. Kali ini ia menulis huruf M. Keluarganya melihat, tidak tahu sedang tulis apa. Selanjutnya ia tulis O. Dua kata sederhana, buat anak itu kesulitan. Keringat bercucuran di wajahnya, walaupun belum selesai menulis. Tapi ibunya terlihat menahan tangisan, karena ia tahu, anak itu menulis ibu. Ia terbaring di tanah. Ini pertama kalinya, bisa menulis satu kata. Ayah terkejut, dengan senang memeluk anak. Datang ke bar. This is Christy Brown, my son, genius. Ia bernama Chris. Ia dari lahir ada cacat fisik. Hanya kaki kirinya yang berfungsi. Sudah sebesar ini masih tidak bisa bicara. Orang-orang mengira ia bodoh. Seperti ini. Keluarganya juga pasrah. Setiap hari bawa dia bermain dengan gerobak di jalan. Di hari itu, ibunya jatuh dari tangga. Hanya ia seorang diri di rumah. Ia cepat keluar dan bersiap turun tangga. Kaki kanannya terjepit, jadi pakai kaki kiri. Pelan-pelan turun tangga, sampai ke samping ibunya. Ia memendang pintu, dan mendapat bantuan. Tidak lama, Chris tumbuh dewasa. Keluarganya kasih dia kue ulang tahun. Walau tubuhnya masih cacat, tapi ia perlahan belajar bicara dan pakai kaki kirinya untuk menggambar. Ia melihat bagaimana cara menendang bola. Saat orang tendang, ia berhasil menahan bola. Saat pihak lain terus menendang, ia terus menahan. Melihat usahanya, ia jadi kiper. Lawannya lihat dia berbaring di tanah, meremehkannya. Pikir ia tidak mampu. Tatapan macam apa itu? Saat berkumpul, putar pakai botol anggur. Tunggu botol berhenti berputar. Gadis ini akan mencium siapa? Gadis itu berharap bisa cium pria idamannya, tapi arah botol ke arah Chris. Yang lain menertawakannya. Ia tidak tahan, berdiri jalan ke arah Chris. You're the nicest of the lot, and you've nice eyes too. Chris bahagia. Setelah itu, ia kepikiran gadis itu terus. Pakai kaki kirinya. Gambar untuk gadis itu. Saat gadis menerima gambar itu, ia pikir pria impiannya yang kasih dia. Saat lihat tanda tangan. That's Christy. She doesn't want to slap for. You love her cripple. She's love her cripple. Dengan canda tawa sahabatnya, ia pergi cari Chris. Ia tidak bisa menerima gambar itu. Ia menyukai orang lain. Jangan cari dia lagi. Chris sedih, terdiam. Bahkan di meja makan, menatap wajah ayahnya. Keluarganya miskin. Ayahnya dipecat dari kerjaan. Di keluarganya, makan bubur sehari 3 kali. Bahkan Chris, dari dulu sampai sekarang tidak pernah pakai kursi roda. Saat kecil duduk di gerobak kecil. Saat besar hanya pakai gerobak besar. Saudaranya sangat banyak. Kamar tidak cukup. Chris dan ketiga saudaranya tidur bersama-sama di ranjang kecil. Tapi tidak ada yang sangka, anak cacat ini seberapa sukses di masa depan. Ia didorong sampai ke depan mobil. Saat supir turun, kedua saudaranya membuka pintu belakang mobil. Lalu mobil itu berjalan. Batu bara pun jatuh berserakan. Kedua saudaranya bergegas mengambil. Tetangga mereka juga angkat bayi, pakai kereta bayi untuk menampung batu bara. Ketiganya kembali ke rumah. Saat ibu lihat, Jesus, what's happened to you? It's all right, Ma. It's only coal. You know it's a sin to steal, and that coal is not coming into this house. malam harinya, Chris melihat kobaran api dan menggerakkan tubuh. Man, there's something wrong with Christy. Ibu sadar, di dalam sana ada kotak kecil. Tanpa peduli rasa panas, cepat mengambil kotak itu. Ayahnya heran, bukannya hanya sebuah kotak. Di dalam ada apa yang berharga. Money for Christy's wheelchair. Ternyata, ibunya pelan-pelan menabung. Dari Chris kecil,
Total terkumpul 28 pound. We've been sitting here in the freezing cold, and you have £28.73 up the fucking chimney. Malam itu, raut wajah ibu marah. Minta ayahnya duduk di sana. Saudara yang lain ke atas. Ternyata, anak perempuannya hamil. Mendengar kabar ini ayahnya kesal. Memarahi anaknya. Chris dengar dari atas. Juga ikut marah. Ia tidak mau bicara dengan kakaknya. Tapi ia masuk. Christy, stop! Christy, stop! Christy, please stop! Christy, stop! Kakaknya berusaha menenangkan Chris. Ia harus pergi. Jaga diri baik-baik. Beberapa hari kemudian, uang tabungan ibu cukup untuk beli kursi roda Chris. Juga mencari seorang dokter melihat dia, untuk melihat penyakitnya. No, we don't have to pay, Christy. We don't have to pay. Terdengar aneh. Chris juga setuju. Tapi tidak disangka, ini tidak seperti yang ia pikirkan.